Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfianur Nurbadiah dan anggota kelompok saya, Khosita Maratu Zahra dari kelompok 9 Tadris IPA A akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Validitas dan Reliabilitas Tes. Validitas itu sering didefinisikan sebagai sejauh mana kevalidan suatu instrumen mengukur apa yang hendak diukur. Validitas adalah sejauh mana interpretasi hasil tes dijamin, yang bergantung pada tujuan penggunaan tes, yaitu pengukuran konstruksi yang mendasari. Jenis-jenis validitas itu ada 6. Yang pertama yaitu validitas logis. Validitas logis itu menggunakan instrumen yang dinyatakan valid berdasarkan penalaran. Tes dirancang sesuai dengan teori yang ada. Validitas logis ini dibagi menjadi validitas isi dan validitas konstruksi. Validitas isi sudah dicapai oleh instrumen jika instrumen tersebut disusun berdasarkan isi materi pelajaran yang dievaluasi. Yang kedua yaitu validitas konstruksi atau construct validity. Setiap butir soal dirancang untuk mengukur dan memperdalam setiap aspek berpikir seseorang apakah sesuai dengan tujuan instruksional. Yang kedua yaitu validitas empiris. Validitas empiris menggunakan instrumennya dinyatakan valid berdasarkan pengalaman, maka dari itu instrumen tersebut harus diuji. Validitas empiris ini dibagi menjadi dua, yaitu validitas ada sekarang dan validitas prediksi. Validitas ada sekarang yaitu instrumen yang memiliki validitas ini adalah instrumen yang sudah tersedia dan sudah teruji berdasarkan pengalamannya. Yang kedua yaitu validitas prediksi. Dalam validitas prediksi ini dapat dikatakan berhasil apabila beberapa waktu yang akan datang kenyataan sesuai dengan yang pernah diramalkan atau diprediksikan. Yang ketiga yaitu validitas alat ukur. Validitas alat ukur ini mempunyai dua cara menghitung, yaitu korelasi produk momen dengan simpangan baku, dan yang kedua yaitu korelasi produk momen dengan simpangan kasar. Ini sesuai dengan yang ditunjukkan dalam PPT. Korelasi produk momen dengan simpangan baku itu dengan rumus R(xy) sama dengan sigma xy per akar sigma x kuadrat dan sigma dikali sigma y kuadrat. Nah, keterangannya bisa dibaca. Yang kedua yaitu korelasi produk momen dengan simpangan kasar, yang rumusnya R(xy) sama dengan n dikali sigma xy dikurangi sigma x dikali sigma y per akar n dikali sigma x kuadrat dikurangi sigma x kuadrat sigma x kuadrat dan dikali n dikali sigma y kuadrat dikurangi sigma y kuadrat. Keterangannya juga bisa dibaca sendiri. Selanjutnya yaitu nomor 4, validitas butir soal. Validitas butir soal berguna untuk butir-butir soal yang menyebabkan soal secara keseluruhan menjadi jelek karena memiliki validitas yang rendah. Sedangkan validitas item berguna untuk mengetahui validitas item jika mempunyai dukungan besar terhadap skor total. Caranya bisa dilihat sendiri seperti ini. Yang kelima yaitu tes terstandar. Tes terstandar adalah tes yang telah diujikan beberapa kali sehingga terjamin kevalidannya. Cara menentukan validitas soal menggunakan tes terstandar yaitu sebagai kriterium dilakukan dengan mengalihkan koefisien validitas yang diperoleh dengan koefisien validitas tes yang terstandar tersebut. Yaitu yang keenam, validitas faktor. Validitas faktor adalah sebagai berikut. Butir-butir soal dalam faktor dikatakan valid apabila mempunyai dukungan yang besar terhadap seluruh soal. Apabila jumlah skor untuk butir-butir faktor tersebut menunjukkan adanya kesejajaran dengan skor total. Butir-butir soal dikatakan valid apabila menunjukkan kesejajaran skor dengan skor total. Cara mengetahui kesejajaran tersebut yaitu digunakan juga rumus korelasi produk momen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khosita Maratu Zahra, NIM 207180016. Saya di sini akan mempresentasikan hasil makalah saya dengan kelompok saya, dan saya kali ini akan menyampaikan bagian saya, reliabilitas.
Reliabilitas. Yang pertama, pengertian reliabilitas. Reliabilitas atau disebut juga reliability, yaitu kepercayaan atau dapat dipercaya. Reliabilitas mengarah pada pengertian apakah sebuah tes dapat mengukur sesuatu yang diukur secara konsisten dari waktu ke waktu. Jadi suatu tes itu dikatakan reliable atau dapat dipercaya apabila beberapa kali pengujian dia dapat memperlihatkan hasil yang relatif sama. Jenis-jenis reliabilitas. Yang pertama, reliabilitas dengan teknik tes retest. Yang kedua, reliabilitas dengan ekuivalensi. Dan yang ketiga, reliabilitas dengan bentuk belah dua atau split half dari Spearman-Brown. Dan yang keempat, reliabilitas dengan rumus KR20 dan KR21. KR itu kode Richardson. Terus yang kelima, reliabilitas dengan rumus alpha atau alpha-Cronbach. Kemudian, reliabilitas dengan teknik tes retest. Teknik tes retest itu yaitu uji reliabilitas dengan pengetesan 2 kali dengan jenis tes dan responden yang sama pada waktu yang berbeda yang mengarah kepada konsistensi hasil sebuah tes dari waktu ke waktu. Korelasi antara hasil ujian pertama dengan hasil ujian selanjutnya diuji dengan korelasi product moment untuk mencari koefisien korelasinya. Instrumen dinyatakan reliable jika koefisien korelasi positif dan signifikan. Yang kedua adalah reliabilitas dengan ekuivalensi. Reliabilitas dengan ekuivalensi yaitu pengukuran yang dilakukan dengan menggunakan 2 tes yang berbeda tetapi sebanding atau ekuivalen. Kemudian diberikan kepada responden, dilakukan hanya 1 kali dalam waktu yang bersamaan. Instrumen dinyatakan reliable jika koefisien korelasi positif. Dan pengujian koefisien korelasi dilakukan seperti pada uji tes retest menggunakan korelasi product moment. Tentu kalian ingat ya, product moment itu juga dibahas di validasi. Terus yang ketiga, reliabilitas dengan bentuk belah dua atau split half. Split half, pokoknya belah dua ya, dari Spearman-Brown. Reliabilitas dengan bentuk split half atau belah dua ini tadi, yaitu pengetesan yang dilakukan dengan cara mengujikan instrumen 1 kali saja pada subjek penelitian, kemudian hasil uji dibagi menjadi 2. Pembagian ini biasanya didasarkan pada soal ganjil genap. Nah, pengujian reliabilitas split half ini dilakukan pada instrumen yang mempunyai 1 jawaban benar, seperti multiple choice, menjodohkan, dan sebagainya, yang pokoknya yang dia mempunyai 1 jawaban benar. Jadi, koefisien reliabilitas itu dihitung dengan rumus yang dikenal dengan Spearman-Brown. Nah, itu teman-teman bisa baca sendiri, RI sama dengan 2RB per 1 plus RB. Keterangannya RI itu reliabilitas instrumen, RB itu korelasi product moment antara belahan ganjil dengan belahan genap. Rumusnya seperti pada tes retest atau seperti pada validasi. Lalu, suatu instrumen dikatakan reliable jika nilai koefisien reliabilitas Spearman-Brown ini lebih dari 0,70. Selanjutnya, reliabilitas dengan KR20 dan KR21. Instrumen yang dapat diuji reliabilitasnya menggunakan KR adalah instrumen dengan 1 jawaban benar saja, seperti sebelumnya tadi ya. Nah, saat instrumen tidak dapat dipastikan bahwa setiap item soal memiliki tingkat kesulitan yang sama, maka instrumen tersebut dianalisis reliabilitasnya menggunakan rumus KR20. Sedangkan, apabila instrumennya dapat dipastikan mempunyai tingkat kesulitan yang sama, maka untuk menguji reliabilitasnya menggunakan rumus KR21. Nah, ini rumus KR20. Teman-teman bisa baca sendiri rumusnya ya. KR21. KR21 itu kalau kita bisa memastikan kalau instrumen yang kita gunakan itu tingkat kesulitannya sama semuanya. Nah, suatu instrumen dikatakan reliable apabila nilai koefisien reliabilitas KR lebih dari 0,70. Sama seperti sebelum-sebelumnya ya. Lalu selanjutnya yang terakhir, reliabilitas dengan rumus alpha atau alpha-Cronbach. Nah, ini yang paling sering dipakai
untuk mengecek reliabilitasnya sebuah instrumen. Nah, pengujian ini dapat diterapkan untuk instrumen yang mempunyai jawaban benar lebih dari satu. Misalnya seperti instrumen yang berbentuk esai, terus angket, dan kuesioner. Nah, rumus koefisien reliabilitas alpha Cronpage seperti yang teman-teman lihat itu. Nah, jadi instrumen dikatakan reliable apabila koefisien reliabilitas alpha Cronpage lebih dari 0,70. RI lebih dari 0,70 dan harus kurang dari 0,90. Reliabilitas instrumen. Asli saya tuh kepleset terus kalau bilang reliabilitas itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu penerapan validitas dan reliabilitas tes dalam pembuatan butir soal. Yaitu di sini disajikan daftar nilai ujian mata pelajaran IPA tabel 2.1 ini. Nah, kemudian kita menghitung validitas butir 1, yaitu validitas butir soal nomor 1 ya. Seperti yang disajikan dalam tabel 2.2, kita cari X, Y, X kuadrat, Y kuadrat, dan XY dari masing-masing butir soal 1. Nah, X ini diambil dari hasil nilai hasil benar salah dari butir 1 tadi. Nah, dimasukkan dalam X ini. Nah, kalau Y itu diambil dari skor total dari tabel 2.1 tadi. X kuadrat berarti X dikuadratkan, untuk Y kuadrat berarti Y dikuadratkan, dan XY yaitu X dan Y dikalikan. Nah, selanjutnya yakni dimasukkan ke dalam rumus RXY sama dengan N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y per akar N dikali sigma X kuadrat dikali sigma X kuadrat dikali N dikali sigma sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y kuadrat. Nah, agar lebih mudah untuk melakukan penghitungan, bisa dihitung seperti tabel 2.3. Ya, di sini disajikan N sama dengan 10. Nah, sigma X itu hasil penjumlahan dari keseluruhan X tadi itu dijumlahkan, dan seperti sigma Y, sigma X kuadrat, sigma Y kuadrat, dan seterusnya itu dijumlahkan. Intinya seluruh X, Y, X kuadrat, Y kuadrat itu dijumlahkan semuanya. Nah, lalu dimasukkan ke dalam rumus-rumus seperti di tabel 2.3 untuk mempermudah perhitungan dan dimasukkan nantinya akan dimasukkan ke dalam rumus RXY tadi. Nah, setelah melakukan perhitungan tadi itu dihasilkan RXY itu 0,745 dan seterusnya. Nah, selanjutnya itu diartikan harga koefisien korelasinya. Nah, itu ada dua cara. Yang pertama yaitu melihat harga koefisien korelasi dan diinterpretasikan. Misal korelasi cukup, rendah, tinggi, dan sebagainya. Untuk cara yang kedua yaitu dikonsultasikan dengan tabel R produk momen sehingga dapat diketahui signifikan atau tidaknya maupun valid atau tidaknya korelasi tersebut. Jika R hitung itu lebih dari R tabel, maka dianggap valid. Sedangkan jika R hitung kurang dari R tabel, itu maka dianggap tidak valid. Nah, tadi kan hasilnya RXY kan 0,745. Dan sedangkan di sini R tabel dihasilkan 0,6319, maka keputusannya adalah valid. Nah, untuk R tabel sendiri ini sebenarnya ada cara menghitungnya sendiri, yaitu dengan cara DF sama dengan N tadi di min 2. Nah, nanti kita lihat hasilnya tadi dilihat di dalam tabelnya sendiri. Sebenarnya ada tabelnya tapi tidak kami sajikan. Seperti itu. Selanjutnya adalah perhitungan reliabilitas tes yang akan dijelaskan Mbak Rara atau Mbak Khosita. Kemudian, cara menghitung reliabilitas tes. Mohon maaf, reliabilitas tes itu kita ngitungnya tidak per butir ya, tidak seperti di validitas.
Kalau di reliabilitas tes itu kita ngitungnya secara keseluruhan. Bisa sebenarnya ngitung tiap butir gitu, tapi sulit. Insya Allah sulit. Bingung pasti. Jadi di sini kita ngitungnya keseluruhan saja. Tidak usah per butir. Karena emang kayaknya ada nggak ya? Kayaknya nggak ada deh. Coba nanti lihat di videonya Bapak Kus ya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan mana ini? Bentar, saya cari dulu pointernya. Nah, di sini saya sudah sediakan daftar nilai ujian mata pelajaran IPA. Nah, ini sudah ada nama, butir soal, ada 10 responden atau 10 siswa. Terus butir soalnya ada 5, ada 5 soal, 5 butir soal. Tapi kita tidak nyari butir soal ya, sekali lagi. Nah, skor total dari tiap anak itu tadi 5 ini ya, sudah jelas semuanya. Total jumlahnya ini semuanya sudah. Ini pengkuadratan dari skor total. Nah, kemudian kita cari P. P itu apa? P itu persentase dari itu. Apa itu? Ini. Jumlah benar P, jumlah benar ini 8 per jumlah semua respondennya. Jadi 8 per 10 hasilnya 0,8. Ini 7 per 10 hasilnya 0,7. Ini 10 per 10 hasilnya 1 dan seterusnya. Kemudian kita cari Q. Q sama dengan 1 min P. Q itu 1 min P. Q itu jadi gini loh, kalau P sama Q itu dijumlah hasilnya 1 biar genep 1 gitu. Nah, jadi kalau P-nya 0,8 berarti Q-nya 0,2. Pokoknya hampir genep 1 gitu ya. Terus sigma PQ. Sigma PQ itu perkalian dari dua ini loh. Dari P sama Q. Ini hasilnya segini. Dari ini segini hasilnya segini. Ini segini. Nah, terus ini kok 0,35 ini apa? Ya jumlah dari ini. Jumlah dari mereka ini. Nah, K. K-nya ada 5. K itu apa? Banyaknya soal, banyaknya pertanyaan, banyaknya butir soal. Ini kan ada 5, jadi ini 5. Terus sigma X kuadrat. Ya ini tadi. 207. Terus ini apa kok? Ada 8, 7, 10, 10, 10 ini. X yang ini. Jadi dari ini tadi, semuanya kan dikuadratkan. Ini semuanya dikuadratkan hasilnya ini. Kok sama karo ini? Soalnya ini kan 1. 1 dikuadratkan sama dengan 1. 1 kuadrat 1 pangkat 2, 1. 1 pangkat 1 seterusnya seperti itu. 1 pangkat 2 maaf. Nah hasilnya jadinya sama seperti jumlah ini. Padahal ini maksudnya pengkuadratan dari si ini tadi. Nah sigma X dalam kurung kuadrat. Ini tadi sigma X yang ini deng maaf. Sigma X yang ini, jumlah yang ini dikuadratkan. 8 kuadrat berarti 64. Segini dan seterusnya. Ini 2025 ini bukan jumlah dari sigma X yang ini loh ya. Ini bukan jumlah dari itu. Tapi ini itu jumlah dari yang ini loh. 45 kuadrat hasilnya 2025. 45 kuadrat hasilnya 2025. Bukan jumlah ini, tapi ini pengkuadratan dari 45. Ya, mudeng ya insya Allah. Terus N. N itu ya banyaknya ini, banyaknya responden, ada 10. Terus, ini rumus ini yang selanjutnya, ini rumus. Rumus dari, ini bentar. Nah, rumus dari ST. Nah, ini kan, sigma X kuadrat. Ini. Nah, tinggal masukkan aja semuanya. Ini rumus dari ST, 0,16. Nah, ini hasilnya. Hasil ST-nya. Ini sebenarnya saya kasih warna yang berbeda ya teman-teman sebenarnya. Cuma kayaknya nggak kelihatan di sini. Sebenarnya yang ini, terus ini, sama ini, itu tuh kalau kita nyari secara keseluruhan itu tuh mereka itu bukan yang penting gitu loh. Tapi tidak bisa kita abaikan. Yang penting yang ini loh, yang paling penting itu ini. Yang penting kalian ini. Nah, ini mereka itu yang kecil-kecil, kurucil-kurucil yang di sini, di tengah-tengah sini itu, mereka kok tidak saya hilang apa? Soalnya ini nanti buat kita nyari varian item sama varian total.
Varian totalnya kan udah ketemu ini. Nah, kita cari varian itemnya. Sigma SI. Varian item kan tadi kan sigma SI ya. SI. Nah, jumlah dari ini 0,35. 0,37. Terus K-1 4. K itu apa? K itu tadi ini loh. Ya kan? Soalnya 4. Nah, ini tinggal masukkan aja. Nah, hasilnya nanti RI-nya nanti ini segini. Tuh kan? Tinggal masuk nih. Maaf ini ST-nya ini salah ya, saya ngetiknya bukan 0,25 tapi ini loh 0,45. Nah, sigma SI dari penjumlahan ini tadi, maaf. Ya, dari penjumlahan ini tadi hasilnya 0,37 ini. Kan ke rumus, K-nya tadi udah ketemu, SI-nya udah ketemu, ST-nya udah ketemu. Kemudian alfanya kita ketahui 0,05. Ini saya tahunya saya lupa alasannya kenapa, tapi yang jelas ini karena memang sudah ada peraturannya 0,25 untuk pendidikan. Terus DK N-1, N-nya tadi itu kan ada 5. N-nya 10. Nah, setelah kita dapatkan RI-nya ini tadi atau R hitungnya tadi, kita masukkan ke sini. R tabelnya ini kok saya dapat ini tuh dari mana? R tabelnya ini tuh saya cari di internet ya kemarin. Saya lupa cara hitungnya gimana, saya juga bingung soalnya di videonya Pak Kus saya ini juga nggak ada. Saya bingung, tapi saya dapat ini dari setelah mengotak-atik. Tapi setelah itu saya lupa caranya. Nah, R hitung yang sudah kita dapatkan tadi 0,222225 ini tadi, dimasukkan R tabelnya segini. Nah, karena R hitungnya lebih kecil daripada R tabel, maka dia tidak reliable. Kalau R hitungnya lebih besar daripada R tabel, maka dia reliable. Tapi di sini kita tidak mendapatkan nilai reliable. Tuh, karena R hitungnya segini, maka instrumen tes dikatakan tidak reliable. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Maaf kalau tambah membuat teman-teman menjadi lebih bingung. Semoga tidak ya, tapi saya ucapkan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.